Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raifa Putri Haryono dengan NIM 21020161143. Di sini saya akan melakukan remedial ujian komprehensif mata kuliah Ulumul Quran dan Ulumul Hadis dengan dosen penguji Ibu Naili Anafa. Langsung saja, yang pertama yaitu Ulumul Quran. Bagaimana definisi Al-Quran? Kata Al-Quran berasal dari akar kata qara'a yang artinya membaca dan mengumpulkan. Secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Kata firman Allah bermakna bahwa Al-Quran bukanlah perkataan jin, manusia, dan malaikat. Kata diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dapat dimaknai bahwa firman ini hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan berbeda dengan yang diturunkan kepada Nabi Daud, Nabi Musa, ataupun Nabi Isa. Adapun kata membacanya dinilai sebagai ibadah, dikandung bahwa Al-Quran bukan bacaan biasa karena redaksi dan substansinya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membacanya dinilai sebagai ibadah. Selanjutnya yaitu sebutkan nama-nama lain dari Al-Quran. Pertama yaitu ada Al-Quran yang terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. Yang kedua yaitu ada Alkitab yang terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 10. Yang ketiga yaitu ada Al-Furqan yang terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. Yang keempat yaitu ada Az-Zikru yang terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Yang lima itu ada At-Tanzil yang terdapat dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192. Selanjutnya yaitu jelaskan definisi hadis qudsi dan berikan contohnya. Hadis qudsi adalah segala sesuatu yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah, di mana redaksinya dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, sementara substansinya dari Allah. Di antara redaksi yang umum dipakai dalam hadis qudsi adalah qala Rasulullah SAW, qala Allahu Ta'ala. Contohnya yaitu ada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah SAW qala yaqulullahu ta'ala anna 'inda dhanni 'abdi bi. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, Aku seperti prasangka hambaku kepadaku. Selanjutnya yaitu apa perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran dinilai sebagai ibadah. Satu huruf mengandung 10 kebaikan, tetapi tidak dengan hadis qudsi. Yang kedua yaitu menurut mayoritas ulama, Al-Quran tidak boleh dikutip maknanya saja, tetapi harus lengkap dengan substansi dan redaksinya. Sedangkan hadis qudsi yaitu mengutip maknanya saja dan membuat redaksi sendiri, hukumnya boleh. Yang ketiga yaitu mushaf Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang dalam keadaan suci atau telah berwudu.
Sedangkan hadis qudsi itu boleh disentuh siapapun meskipun dalam keadaan belum berwudu. Yang terakhir itu Al-Quran berasal dari periwayatan yang sangat valid, pasti dan diyakini kebenarannya. Mengingkarinya meskipun satu huruf dihukumi kafir. Berbeda dengan hadis qudsi di mana mengingkarinya misalnya karena dinilai sebagai hadis qudsi tersebut tidak sahih maka dihukumi kafir. Selanjutnya yaitu bagaimana mekanisme turunnya wahyu. Wahyu diturunkan dalam 2 gelombang, yaitu yang pertama Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah secara utuh pada malam Lailatul Qadar yang terdapat dalam Quran Surat Al-Qadar ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Yang kedua yaitu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW kurang lebih selama 23 tahun. Selanjutnya yaitu apa hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama yaitu menguatkan hati Nabi Muhammad SAW di tengah tekanan kaum kafir Quraisy. Yang kedua memudahkan Nabi Muhammad SAW dalam menerima dan menghayati wahyu. Yang ketiga, memudahkan kaum muslim dalam memahami dan menghafalkannya. Dan yang terakhir yaitu gradualitas proses pembentukan hukum samawi seperti pada proses keharaman khamar. Selanjutnya yaitu jelaskan definisi ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ayat Makkiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum Hijriyah. Totalnya yaitu ada 85 surat. Sedangkan ayat Madaniyah yaitu ayat yang diturunkan setelah Hijriyah. Totalnya itu ada 29 surat. Perbedaan antara ayat Madaniyah dan Makkiyah yaitu pertama dari sisi redaksionalnya. Ayat Makkiyah berisi tentang peringatan dan ancaman, sedangkan Madaniyah berisi tentang kewaspadaan kaum muslimin terhadap keberadaan kaum kafir, kaum munafik dan Yahudi. Yang kedua, jika ayat Makkiyah biasanya menggunakan kata ya ayyuhan nas, sedangkan ayat Madaniyah menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu. Yang terakhir yaitu ayat Makkiyah lebih fokus pada seruan beriman kepada Allah dan cerita tentang adanya hari kebangkitan surga dan neraka. Sedangkan ayat Madaniyah berisi tentang had, warisan dan jihad. Selanjutnya yaitu bagaimana definisi ayat muhkam dan mutasyabih. Muhkam berasal dari kata ihkam yang berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Sedangkan secara terminologi muhkam adalah ayat yang jelas maknanya dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat lain. Contohnya yaitu ada ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Ayat di atas tidak membutuhkan penafsiran makna-makna baru secara eksplisit. Telah jelas maknanya. Adapun kata mutasyabih yaitu berasal dari kata tasyabuh yang secara bahasa berarti keserupaan dan kesamaan, yang biasanya membawa kepada kesamaan antara dua hal. Sedangkan secara terminologi, mutasyabih yaitu ayat-ayat yang belum jelas maksudnya dan mempunyai beberapa takwil, atau ayat yang maknanya tersembunyi dan memerlukan keterangan tertentu. Contohnya yaitu Ar-Rahman wa 'alal arsy astawa. Allah yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas ar-rasy. Di mana letak kemutasyabihannya di kata bersemayam di atas ar-rasy? Karena Allah itu tidak ada tempatnya, atau Allah itu berada di mana-mana gitu. Disitulah letak kemutasyabihannya. Selanjutnya yaitu jelaskan makna i'jazul Quran. Makna i'jazul Quran adalah ilmu yang mempelajari kemukjizatan Al-Quran, terutama dalam mengenai kekuatan susunan lafal dan kandungannya. I'jazul Quran merupakan bagian dari ilmu tafsir. I'jazul Quran menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan ciptaan manusia. Kajian tentang i'jazul Quran dapat memperkuat keamanan dan dapat meyakinkan orang lain tentang kebenaran Islam. I'jazul Quran mencakup 10 aspek. Yang pertama yaitu ada aspek bahasanya yang mengungguli seluruh cabang bahasa Arab. Aspek keduanya aspek bahasanya yang mengungguli keindahan bahasa Arab. Yang ketiga aspek eksistensinya yang tak tertandingi. Yang keempat aspek hukumnya yang universal dan manusia. Yang kelima aspek informasinya yang menembus persoalan-persoalan gaib. Yang keenam aspek keteraturan dan yang sejalan dengan sains. Yang ketujuh aspek pengetahuan yang dikandungnya. Yang kedelapan aspek kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan manusia. Yang kesembilan aspek pengaruhnya terhadap kalbu manusia. Dan yang terakhir aspek kebenaran atas janji-janjinya, baik berupa rahmat atau ancaman. Selanjutnya yaitu bagaimana definisi ayat am dan khas. Ayat am adalah ayat yang menunjukkan pada makna umum sehingga menerima berbagai pemaknaan. Contohnya yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa akan mencicipi kematian. Ayat di atas menunjukkan bahwa setiap jiwa yang bernyawa akan merasakan kematian. Ini berlaku bagi siapa saja tanpa terkecuali. Contoh lainnya yaitu ada wal asri innal insana lafi khusri. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Secara umum, ayat ini menunjukkan bahwa tiap manusia berada dalam kerugian, kecuali kelompok mereka yang dijelaskan pada akhir ayat tersebut, ayat itu. Adapun ayat khas yaitu ayat yang maknanya bersifat khusus. Contohnya yaitu walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan atas manusia untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu bagi mereka yang berkemampuan untuk melakukan perjalanan. Ayat di atas menunjukkan bahwa kewajiban berhaji dikhususkan kepada mereka yang berkemampuan untuk melaksanakannya. Kategori mampu di sini telah dijelaskan oleh para ulama. Di mana letak kekhususannya,
yaitu dalam kata manis tato'a. Selanjutnya yaitu jelaskan definisi nasih dan mansukh dan berikan contohnya. Nasih bermakna yang menghilangkan, sedangkan mansu adalah yang dihilangkan. Secara terminologi, nasih dan mansu adalah fenomena dihapus atau diangkatnya hukum syara dengan dalil hukum syara yang lain. Contohnya yaitu iddah bagi Isra yang ditinggal mati suaminya awalnya adalah 1 tahun. Terdapat pada ayat walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna min azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Ayat di atas lalu dinasahkan dengan ayat lain di mana iddahnya tak lagi 1 tahun melainkan 4 bulan 10 hari dengan ayat walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Selanjutnya yaitu bagaimana definisi ayat mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan pada makna atau pengertian tertentu tanpa dibatasi oleh lafaz lain. Contohnya yaitu dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 3. Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qablin an ayyatamassa. Kata raqabah dalam ayat ini bersifat mutlak tanpa batas, maka seseorang diperbolehkan memerdekakan budak, baik yang muslim maupun yang mukmin, baik mukmin ataupun tidak. Sedangkan muqayyad yaitu adalah antonim dari mutlak, bahwa ayat ini menunjukkan pada suatu hakikat dengan batasan tertentu. Contohnya yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 yaitu wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatum musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Kata raqabah pada ayat di atas yang tersebut berbeda pada ayat 3 Quran surat Al-Mujadalah. Allah telah memberikan batasan bahwa budak yang dimerdekakan haruslah budak yang mukmin. Selanjutnya yaitu adalah jelaskan perbedaan antara mantuk dan mafhum. Mantuk yaitu adalah segala sesuatu yang diucapkan, sedangkan secara istilah yaitu mantuk adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh lafaz menurut ucapannya. Jadi makna yang dimaksud adalah bersesuaian dengan teks yang diucapkan. Contohnya yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196 yaitu faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Ayat di atas menjelaskan bahwa bagi mereka yang melakukan haji tamattu hendaknya melakukan puasa selama 10 hari, yaitu 3 hari di tanah suci dan 7 hari ketika perjalanan pulang ke kampung halaman. Jika tidak mampu, maka diganti dengan menyembelih seekor kambing. Ini jelas dan tidak membutuhkan penjelasan lain atau takwil. Sedangkan definisi mafhum yaitu secara etimologi adalah sesuatu yang difahami, sedangkan secara istilah yaitu mafhum adalah sesuatu yang ditunjuk oleh lafaz di luar teks yang diucapkan.
Jadi dimaksud oleh ayat tersebut bukanlah yang tersurat, melainkan apa yang tersirat. Contohnya yaitu dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Secara lahiriah, mantuk yang dilarang adalah mengucapkan hus, cis, dan yang semakna. Selanjutnya itu jelaskan definisi tafsir dan takwil. Tafsir menurut Al-Zalakashi yaitu adalah ilmu untuk memahami Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menerangkan makna-makna yang dikandung serta mengelaborasi hukum dan hikmah di dalamnya. Sedangkan takwil itu adalah ilmu yang untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam teks, tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa takwil memiliki makna yang sama dengan tafsir, tetapi sebagian pula berbeda. Jika tafsir lebih fokus pada upaya menjelaskan makna sebuah teks, maka takwil lebih fokus kepada pengungkapan hakikat sebuah makna teks. Selanjutnya sebutkan pembagian tafsir berdasarkan sumbernya. Berikut contohnya. Berdasarkan sumbernya, tafsir dibagi menjadi dua, yaitu ada tafsir bil maksur, yaitu tafsir yang menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber penafsirannya. Contohnya yaitu ada tafsir Al-Quranul Azim karya Ibnu Katsir dan Jami bi tafsir Al-Quran karya At-Tabari. Yang kedua ada tafsir bil ra'i, yaitu tafsir yang menggunakan rasio sebagai sumber penafsirannya. Contohnya yaitu ada Mafati Al-Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi dan Al-Baharul Muhit karya Al-Qarnati. Jelaskan pengertian hadis, sunnah, khabar, dan asar. Hadis adalah sebuah narasi singkat yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi tentang apa yang dikatakan, dilakukan, dan disetujui atau tidak oleh Nabi. Sunnah yaitu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, sifat, maupun cara hidup yang dapat dijadikan teladan oleh umat Islam. Selanjutnya itu khobar, yaitu semua yang disandarkan pada marfu, mauquf, dan maqtu. Yang terakhir yaitu ada asar, adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada perkataan dari sahabat, tabi'in, ulama salaf, dan lain-lain. Selanjutnya itu apa pengertian ilmu hadis riwayah dan dirayah. Ilmu hadis riwayah yaitu ilmu pengetahuan tentang perbuatan, perkataan, dan keadaan dan sifat-sifat Rasul, atau ilmu tentang transformasi hadis Nabi secara detail. Sedangkan ilmu hadis dirayah adalah ilmu pengetahuan tentang keadaan sanad dan matan, atau ilmu yang mengatur tentang keadaan perawi dan periwayatan hadis, atau ilmu yang berhubungan dengan keadaan sanad dan matan hadis. Selanjutnya yaitu sebutkan macam-macam sunnah.
Dari segi cakupannya yaitu ada dua. Yang pertama ada sunnah tasyri'iyah, yaitu adalah sunnah yang mengandung implikasi hukum. Contohnya yaitu terkait dengan ibadah dan muamalah, seperti perilaku sholat dan perdagangannya. Yang kedua ada sunnah ghairu tasyri'iyah, yaitu sunnah yang tidak mengandung implikasi hukum, atau seperti sunnah Rasul terkait dengan kebiasaan Rasul sebagai manusia dan warga Arab, seperti memakai jubah, terumpah, makan, dan tidur. Terus ada dari sisi bentuknya, yaitu yang pertama ada qauliyah. Qauliyah itu adalah ucapan Nabi. Contohnya yaitu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamuhu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Lalu yang kedua ada fi'liyah. Fi'liyah itu adalah perbuatan Nabi seperti berwudu, praktik sholat, dan praktik manasik haji. Contohnya yaitu shollu kama ra'aitumuni usolli. Dan yang terakhir ada takririyah. Takririyah ini adalah segala sesuatu yang muncul dari sahabat yang diakui keberadaannya oleh Rasul, baik ucapan maupun perbuatan. Contohnya yaitu Rasul tidak melarang dan tidak juga menyuruh atau diam ketika para sahabat mengkonsumsi biawak. Selanjutnya yaitu jelaskan kehujahan hadis. Berikut dalilnya. Hadis adalah sumber hukum atau ajaran kedua setelah Al-Quran. Dalilnya yaitu Qul ati'ullah wa rasul fa in tawallau fa innallahu yuhibbul kafirin. Artinya, katakanlah taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Selanjutnya, apa manfaat mempelajari ilmu mustalah hadis? Dengan mengetahui ilmu hadis ini, seseorang akan mendapat mengetahui hadis yang makbul atau yang mardud. Mengetahui adanya satu hadis itu dapat diterima berarti mengetahui bahwa hadis itu bisa diamalkan, menjadi dasar pijakan dalam menentukan hukum syariat. Untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang global atau digunakan untuk menafsiri hal-hal yang masih samar. Begitu juga dengan mengetahui hadis yang mardud, maka dapat diketahui mana hadis yang palsu atau dhaif yang tidak bisa diamalkan. Dengan demikian, orang muslim bisa waspada dan tidak terbujuk dengan menggunakan hadis palsu dan lemah sebagai sumber argumen, serta tidak menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi mengetahui ilmu ini hanya terfokus pada orang-orang yang memperhatikan syariat Islam, kewajiban-kewajiban, dan dalil-dalilnya. Selanjutnya yaitu kapan terjadinya kualifikasi hadis, apa faktor-faktor yang melatar belakanginya. Kualifikasi hadis terjadi pada akhir abad pertama Hijriah, yaitu 99 Hijriah, yaitu masa tabi'in atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz terhadap Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdul bin Syihab Zubairi. Alasan kualifikasi hadis itu yang pertama, para sahabat mulai terpencar di beberapa wilayah. Yang kedua, para sahabat tidak sedikit jumlahnya yang telah meninggal dunia. Selanjutnya yaitu apa yang disebut dengan asbabul wurud al-hadis. Asbabul wurud al-hadis yaitu sesuatu yang menjadi metode
untuk menentukan maksud suatu hadis yang bersifat umum, khusus, mutlak, muqayyad, dan untuk menentukan ada dan tidaknya nas atau pembatalan dalam suatu hadis. Selanjutnya yaitu sebutkan beberapa cabang ilmu hadis. Yang pertama yaitu berpangkal pada sanad. Yang pertama ilmu rijal al-hadis, yang kedua ilmu tabaqat arwa, yang ketiga ilmu tarikh rijal al-hadis, yang keempat ilmu jarh wa at-ta'dil. Yang berpangkal pada matan. Yang pertama ada ilmu qoribul hadis, yang kedua ilmu asbabun nuzul, yang ketiga ilmu tawarihul mutun, yang keempat ilmu nasih wal mansukh, yang kelima ilmu tafiq al-hadis. Selanjutnya yaitu apa yang disebut dengan hadis sahih, hasan, dan dhaif, serta berikan contohnya. Hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil dan dhabit, sempurna dari sesamanya, dan selamat dari kejanggalan dan cacat. Contohnya yaitu innama a'malu binniyat, sesungguhnya amal seseorang tergantung dengan niatnya. Yang kedua ada hadis hasan, yaitu hadis yang sama dengan hadis sahih, hanya saja mereka tidak mempunyai ingatan yang kuat. Contohnya yaitu inna abwabal jannati tahta zilalil suyufi. Hadis tersebut termasuk ke dalam hadis hasan gharib karena 4 perawinya dapat dipercaya kecuali Ja'far bin Sulaiman Dhabi. Dan terakhir ada sedangkan hadis dhaif, yaitu hadis yang sebagian perawinya cacat atau ilat. Contohnya yaitu wasaumu nisfu sabari wa tuhuru nisful iman. Sanad hadis ini dhaif karena Jurais bin Khulaib ini seseorang yang majhul atau tidak dikenal. Selanjutnya yaitu apa yang disebut dengan kitab. Yang pertama itu ada as-sahihan, itu adalah 2 kitab sahih, ialah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang kedua yaitu ada al-muttafaq alaihi, yaitu hadis sahih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Yang ketiga yaitu ada as-sunan, yaitu nama-nama kitab sunnah ialah Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Dan yang terakhir ada kutub as-sittah, yaitu 6 kitab hadis ialah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Selanjutnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan sanad hadis dan matan hadis. Sanad adalah dari segi bahasa, yaitu adalah sandaran, tempat bersandar yang menjadi sandaran, sedangkan menurut istilah yaitu ahli hadis atau jalan yang menyampaikan kepada matan hadis. Sedangkan matan ialah teks hadis atau lafal hadis yang mempunyai maksud atau makna. Selanjutnya, apa yang disebut dengan hadis marfu, mauquf, dan maqtu, serta berikan contohnya. Hadis marfu ialah hadis yang disandarkan khusus kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat. Contohnya yaitu ada an Abi Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadul halali ilallahi thalaq. Yang kedua ada hadis mauquf, yaitu hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi, bukan kepada Rasul.
baik berupa perbuatan, perkataan, ataupun takrir. Contohnya yaitu an Abdillahi qala al-iqtisadu fi sunnati ahsanu minal ijtihad. Dan yang terakhir ada hadis maktu, yaitu hadis yang sanadnya berakhir pada tabi'in. Contohnya yaitu ada sholli wa alaihi bid'ati, perkataan Al-Hasan Basri tentang sholat yang diimami oleh ahli bid'ah. Selanjutnya yaitu bagaimana hukum beramal dengan hadis dhaif. Hadis dhaif karena maudhu tidak dapat ditolerir kedhaifannya. Ada juga yang bisa tertutupi kedhaifannya karena ada faktor yang lainnya. Untuk yang pertama tersebut, berdasarkan kesepakatan para ulama hadis, tidak diperbolehkan mengamalkannya, baik dalam penetapan hukum-hukum, akidah, maupun fadail amal. Sementara hadis dhaif yang berkaitan dengan fadail amal, menurut jumhur ulama, mustahab untuk diamalkan dengan ketentuan yang pertama, yaitu hadis tersebut mengenai fadail amal dan kisah-kisah, bukan tentang masalah-masalah akidah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan halal dan haram. Yang kedua yaitu tingkat kedhaifannya tidak parah, seperti perawinya adalah seorang pembohong atau tertuduh pembohong, pemalsu, atau orang-orang yang sangat banyak kesalahan atau maksiatnya. Yang terakhir yaitu ketika kita mengamalkannya, tidak 100% meyakini bahwa hadis tersebut benar-benar datang dari Nabi Muhammad SAW, tetapi maksud mengamalkan semata-mata hanya untuk ikhtiyat. Selanjutnya yaitu jelaskan makna ijazul Quran. Kata ijaz memiliki arti melawan atau melemahkan. Terma ijazul Quran bertujuan untuk menampakkan kejujuran Nabi Muhammad SAW di tengah pertentangan kaum kafir, yaitu dengan menguatkan kebenaran disalah untuk melemahkan argumen-argumen dari penantangnya. Menurut Manna Al-Khotan bahwa tantangan Al-Quran terhadap penantangnya ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tantangan yang bersifat umum mencakup manusia dan jin untuk membuat seperti Al-Quran. Yang kedua, tantangan untuk membuat 10 surat. Dan yang terakhir, tantangan untuk membuat 1 surat saja, seperti surat-surat yang ada pada Al-Quran. Menghafalkan Quran surat Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah. Bobby Valentino.